Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eva Julia Fitriansyah sebagai moderator dan pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Fitriani sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Ita Muhtari sebagai pemateri 3. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa secara ekonomis merupakan suatu lembaga atau perkumpulan dari beberapa orang yang melakukan kegiatan bersifat ekonomi dan sosial pada suatu masyarakat dengan tujuan memperoleh laba. Ciri-ciri perusahaan jasa yaitu: 1. Usahanya terus-menerus. 2. Secara terang-terangan atau mempunyai izin. 3. Yang dihasilkan berupa jasa. Selanjutnya ada tahap-tahap siklus akuntansi. Yang pertama, tahap pencatatan. Yang kedua, tahap pengikhtisaran. Yang ketiga, tahap pelaporan. Selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal umum adalah buku untuk mencatat analisis tiap transaksi secara kronologis atau beraturan sesuai dengan tanggal kejadian. Jurnal umum perlu dibuat untuk menjaga keseimbangan perkiraan di dalam buku besar, serta untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mendebit dan mengkredit perkiraan-perkiraan. Fungsi dari jurnal umum. Jurnal umum memiliki fungsi 5. Pertama, fungsi historis. Yang kedua, fungsi pencatatan. Yang ketiga, fungsi analisis. Yang keempat, fungsi instruksi. Dan yang kelima, fungsi informatif. Untuk jurnal umum, di dalam jurnal umum terdapat tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Buku besar merupakan hasil dari transaksi setelah jurnal. Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan. Misalnya, pada semua akun yang digunakan dalam pembukuan sebuah perusahaan. Terdapat 4 jenis buku besar. Yang pertama yaitu umum, yang kedua pembantu, yang ketiga debitur, yang keempat kreditor. Kemudian bagian perkiraan. Kode akun akuntansi atau chart of account (COI) adalah sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Terdapat 4 manfaat dalam chart of account. Yang pertama, pencatatan lebih terkontrol. Kedua, pengeditan catatan lebih mudah. Ketiga, kemudahan pengolahan data. Keempat, penyusunan laporan lebih mudah. Kemudian jenis-jenis chart of account terdapat 5, yaitu 1. Aktiva, kedua utang, ketiga penghasilan, keempat modal pemegang saham, dan kelima biaya. Contoh chart of account yang pertama adalah perusahaan dagang, kedua perusahaan manufaktur, ketiga perusahaan jasa, keempat perusahaan properti, dan kelima perusahaan restoran. Bentuk buku besar. Bentuk buku besar yang paling umum digunakan ialah buku besar bentuk T, kontrol, dan stapel berkolom saldo tunggal serta berkolom saldo rangkap. Yang pertama, buku besar bentuk T merupakan bentuk buku besar yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Kontrol sering juga disebut sebagai buku besar 2 kolom. Hal ini dikarenakan arti dari kontrol yang merupakan sebelah atau dibagi 2, yaitu kanan dan kiri atau debit dan kredit. Yang ketiga ada stapel berkolom saldo tunggal. Adalah buku yang paling detail. Stapel terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang terdiri dari 3 kolom dan 4 kolom.
dalam bidang akuntansi merupakan suatu proses pemindahan informasi akuntansi seperti pencatatan atau pengelompokan nama-nama akun ke dalam bagian yang sesuai dari jurnal ke dalam buku besar. Neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum organisasi. Jumlah saldo debit terdaftar di kolom dengan judul saldo debit dan jumlah saldo kredit terdaftar di kolom lain dengan judul saldo kredit. Total masing-masing dari kedua kolom ini harus sama. Fungsi dari trial balance adalah untuk memastikan bahwa semua entry yang dibuat dalam buku besar telah seimbang. Sekian video presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.